Jujur aja kan Pak, ini kan kan kita masih uji soal penetapan tersangka ini sah atau tidak. Kan begitu ya, bagaimana para saksi ini dipanggil, diperiksa, kami menemukan adanya intimidasi, ada gratifikasi hukum, ada SPDP yang bocor, iya kan? Terus kemudian bagaimana penggeledahan itu dilakukan, bagaimana penyitaan itu dilakukan oleh penyidik KPK. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Tolong ini dong diuji kebenarannya di pengadilan. Apakah sudah dilakukan sebagaimana dengan SOP yang benar dari KPK? Ini yang kami pertanyakan. Nah, dalam perjalanan faktanya hakim ini memutuskan bahwa memang permohonan kami tidak diterima. Nah, artinya ini status tersangkanya Mas Hasto itu belum sah. Nah, maka kami punya argumentasi yang kuat juga secara hukum agar kami mohon KPK juga untuk menghormati agar kami sedang lakukan upaya untuk demi kepastian hukum. Nah, sekalipun tentu kami sangat keberatan. Nah, menurut hakim yang sudah memutuskan sebelumnya bahwa ini sprindik ini harusnya permohonan ini harus diajukan dengan dua permohonan, jangan dibuat satu. Nah, saya sih menyikapi kalau ini persoalannya nanti kalau sprindiknya dari KPK ada 50 apa ya kami harus buat permohonan 50 permohonan pra peradilan ke pengadilan. Karena ini kan tentu melanggar ajas peradilan kan? Ajas peradilan itu mudah, cepat, ringan, sederhana. Itu loh yang seharusnya. Nah, jadi itu poin-poin keberatan kami. Maka soal pertanyaan tadi Mbak, kami sebagai penasihat hukumnya Saudara Hasto Kristianto tentu kami optimis karena kami betul-betul paham semua materi-materinya. Administrasi yang dijalankan itu tentu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Nah, oleh karena itu dalam dua permohonan kami yang sudah diterima di pengadilan, tentu kami pun akan siap menghadapi persidangan tanggal 3 nanti. Tentu dengan harapan kami, ya mari kita junjung peradilan yang sehat, yang bersih, tanpa tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Seperti Bang Sot bilang, ini ada yang berkepentingan dengan perkaranya Mas Hasto ini. Jadi kami ingin harus semuanya terbuka, harus betul-betul dapat dipercaya, kan gitu ya. Nah, jadi kami yakin dan betul bahwa tanggal 3 ini dengan bahan-bahan dengan sudah kami miliki, kami juga meyakinkan bahwa pra peradilan akan kami menangkan nanti. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, jadi dengan mengikuti pertimbangan hakim dalam pra-peradilan sebelumnya bahwa harus memisahkan dua sprindik dalam dua permohonan, apakah sebetulnya ini akan menjamin permohonan Hasto kali ini akan diterima sehingga status tersangka pun menjadi tidak berlaku? Ya, saya agak belum bisa menjawab itu karena aku pengalamannya jadi jaksa penuntut dan jadi penyidik belum pernah jadi hakim. Tapi kalau main logika yang disampaikan nanti dan argumentasi nalar dan lain-lain disampaikan oleh teman penasihat hukum, itu mereka akan bisa melihat dari sisi formilnya. Kan ini yang dibahas itu formilnya. Materinya kan saya selalu mengatakan sorry to say, saya sebenarnya yakin betul bahwa peristiwa pidananya ada. Tetapi bagaimana itu diselesaikan gitu. Itu menjadi pertanyaan. Kan di negeri kita kan selalu kayak gitu. Peristiwa pidana apa aja itu, entah tindak pidana khusus. Selalu yang jadi masalah kan bagaimana menyelesaikan kasus itu. Ya, itu yang membuat kita menimbulkan banyak keraguan. Yang kalau kita Mbak Pera tadi tanya, bagaimana kemudian ini nanti apakah ada proses yang berubah, bisa jadi akan ada proses yang menimbulkan kepastian karena kalau dua sprindik yang berbeda dengan alasan satu menghalangi penyidikan, saya kalau dalam posisi katakanlah tersangka pasti juga akan menghilangkan barang bukti bila perlukan. Apakah itu kemudian akan kemudian dari sprindik baru saya menghalangi penyidikan? Itu kita bisa berdebat 2-3 semester itu. Karena bagaimanapun yang namanya bisa jadi buying time begitu ya Pak Saud? Iya, karena sejauh yang saya pahami nggak perlu pengakuan kok, bantah-membantah. Jadi sprindik yang kedua yang kata menghalangi penyidikan itu masih debatable sebenarnya. Jadi artinya kalau kita bicara bagaimana formilnya itu akhirnya diperdebatkan, ya itu jadi menarik. Kok kelihatannya nggak yakin gitu loh. Nanti kalau gagal yang ini kita pakai yang ini, yakin aja bahwa peristiwa pidana itu terjadi. Tapi kalau kemudian itu berdebat kenapa waktu itu tidak dilakukan dengan prudent, kan itu nggak jauh berbeda dengan keadaan waktu itu gitu, diakibatkan oleh keadaan waktu itu. Jadi penilaian Pak Pera bisa saja hakim berkeyakinan seperti yang saya sampaikan tadi untuk
untuk katakanlah menghilangkan barang bukti, setiap orang itu pasti akan bertahan pada dirinya. Tinggal Anda buktikan aja. Kita nggak boleh pengakuan kok. Di KPK itu nggak perlu pengakuan, silakan aja gitu. Jadi ini yang menunjukkan bagi saya menunjukkan ini yang jadi colored by politics gitu loh. Baik. Nanti bila perlu nanti bikin sprindik baru lagi gitu. Rupanya kurang sopan sama penyidik, kayak gitu-gitu kan bisa aja kan. Jadi ya fokus saja di perkara itu bahwa ada sejumlah angka yang diduga mungkin Hasto ikut di situ, silakan. Hasto juga dari awal juga saya lihat sudah siap untuk itu menjadi quote bertanggung jawab di situ. Dan itu menjadi tidak dipertanyakan karena prosesnya yang jadi masalah. Dan negeri kita kan selalu prosesnya di situ, bukan peristiwa pidana yang nggak ada. Tapi bagaimana mereka menyelesaikan itu, bagaimana menjalankan itu. Tadi disampaikan juga oleh Johannes tentang hukum yang cepat, bermanfaat, murah itu kan udah bertahun-tahun kan. Terus pada bagian kemarin dipercepat, di speed up penyidikannya, terus kemudian diperlambat lagi prosesnya. Jadi ini kan jadi bertele-tele gitu Mbak Vera. Ya. Baik, terima kasih Pak Saud dan juga Bang Johannes atas diskusinya di Prime Time News malam hari ini. Kita nantikan saja nanti proses pra-peradilan yang akan bergulir di pengadilan begitu ya. Selamat malam. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan kembali pra-peradilan. Hari ini Hasto menyurati KPK meminta penundaan pemeriksaan dalam lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Nomor 5, Putra 2025 PN Jakarta Selatan. Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Setelah kandas upaya hukum pra-peradilan yang dimohonkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto, KPK melanjutkan pemeriksaan Hasto. Namun Hasto tidak menghadiri panggilan penyidik KPK pada Senin 17 Februari 2025. Hasto kembali melawan penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia melakukan upaya hukum pra-peradilan kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. KPK menilai gugatan itu konteksnya berbeda dengan penyidikan. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut pihaknya masih bisa mengusut dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. Apalagi tidak ada perintah pengadilan yang meminta penyidik menyetop sementara kasusnya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mendorong KPK segera menuntaskan kasus Hasto hingga pengadilan materi pokok perkara termasuk upaya paksa, misalnya untuk melakukan penahanan. KPK tidak ingin berlama-lama ya segera bawa ke pengadilan aja perkara ini gitu. Jadi nanti pra-peradilan bisa gugur kalau pokok perkaranya dibawa ke pengadilan. Jadi KPK tetap bisa mengajukan proses hukum berikutnya yaitu penahanan, membawa ke persidangan pokok perkaranya dan nanti disidangkan. Dan itu menurut saya lebih hebat pertarungannya, lebih seru karena ini istilahnya pakai majelis hakim 3 orang dan terbuka untuk umum, masing-masing bisa membedah isinya, bukti-bukti tentang dugaan suap dan dugaan menghalangi penyidikan. Sebelumnya KPK mengungkap adanya dana 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR Harun Masiku. Meski sudah berstatus tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hasto. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.